Baik, kalau begitu sudah bisa dimulai ya, Bu ya? Bisa, ya. Laporan dulu aja. Hari ini untuk yang tiketnya ada amanah ya, Bu. Dipersilahkan untuk amanah. Oke, siap. Kak Nita, izin aku. Oh iya, maaf. Ya, Ya ampun. Nge-record. Hari ini, Ulfi, maaf ya, Bu. Teman-teman. It's okay. Ya, oke. Teman-teman, kita bantu open mic-nya dulu. Oke. Duduk siap, gerak. Salam latsar. Disiplin. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2, kelompok 1 berjumlah 10 orang siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan dan pimpin doa. Laksanakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Kasih. Oke, terima kasih Mbak Ulfi atas laporan dan pimpinan doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Semangat pagi. Pagi. Aduh, ini kayak yang puasa semua aja ya. Semangat pagi. Pagi. Kan katanya kalau ibadah itu nggak boleh ditunjuk-tunjukin ya. Kita emang puasa ya. Tapi nggak boleh kayak orang puasa ya. Ya, nggak canda ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya lagi di pertemuan kedua ya. Untuk sinkronus agenda 2. Alhamdulillah ini wajahnya cerah ceria meskipun begadang-begadang ya. Weekend pada kemana nih? Di kosan aja dulu. Weekend ngerjain tugas apa refreshing nih? Atau refreshing sambil ngerjain Kan tugas? masih bisa refreshing, Bu. Alhamdulillah. Menyempatkan diri refreshing. Iya, ini wajahnya ceria-ceria nih, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Tadi di awal juga kita sudah diajak berdoa ya untuk para syuhada ya. Kita lagi berduka. Tadi alhamdulillah sudah dipimpin di awal, jadi kita nggak perlu lagi berdoa lagi ya di sini ya. Tadinya kami akan mengajak berdoalah, kita memang lagi berdoa ya, sangat erat dengan kaitannya teman-teman belajar latsar ini ya, bahwasanya para syuhada itu ya sudah ditakdirkan untuk menjaga lautan sepanjang masa gitu kan. Jadi asumsinya mereka berpatroli ini selamanya di dasar lautan. Ya, mudah-mudahan terbaik di sisi Allah. Amin. Oke, baik. Jadi melo ya pagi-pagi. Oke, teman-teman pagi ini sudah ibadah apa? Yuk, sudah ibadah apa nih? Senyum, Bu. Alhamdulillah. Ya, tadi ada yang udah senyum. Siapa yang udah senyum? Saya. Yuk, yang udah senyum siapa? Mas Sony. Nggak kelihatan, Mbak Anita. Oke, kalau gitu boleh dong, masih ingat kan rumusnya ya? Rumusnya masih ingat nggak waktu dinamika kelompok? Nah, boleh teman-temannya dipimpin. Nah, kita suntikan morfin alami nih di tubuh kita ya, untuk modal kita untuk semangat belajar. Nah, siapa yang mau memimpin nih? Kita cari imbos dulu nih. Yuk. Mbak Nita, tadi kan juga udah senyum katanya. Yuk kita pimpin yuk. Dipimpin ya teman-temannya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 10 detik. Ya. Oke. Lupa lagi. Oh iya. Ke atas, ke kanan, ke kiri ya, Bu? 3 detik ke atas, 2 detik ke kanan, 2 detik ke kiri, 3 detik ke layar. Oke, teman-teman kita sama-sama tersenyum. 2 cm ke kanan dan 2 cm ke kiri.
Siap? 1, 2, 3. Kita senyum ke atas. 1, 2, 3. Ke kanan. 1, 2. Ke kiri. 1, 2. Dan ke depan. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Senyum-senyum manisnya, tulusnya ya. Mudah-mudahan semakin membuat kita happy dan bahagia ya pastinya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi 2 mata diklat lagi, yaitu komitmen mutu dan etika publik ya teman-teman. Nanti di sinkronus berikutnya baru kita mata diklat anti korupsi. Nah, terkait komitmen mutu nih, pagi-pagi ini pengen bercerita nih saya ya. Ada cerita, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar nih. Ada yang sudah punya sopir pribadi nggak nih? Mungkin orang tuanya kek, atau sekarang difasilitasi gitu. Ada nggak? Belum ya, belum. Nanti entah ya, dapat 2-3 tahun ini alam ya, coba teman-teman ada sopir pribadi. Nah ini cerita tentang sopir pribadi ini sangat menginspirasi ya. Sopir pribadi ini tuh dia bekerja di satu keluarga yang pastinya cukup mapan, bapaknya mempunyai kedudukan yang tinggi di perusahaannya, ibunya wanita karir dan mempunyai satu putri yang ceritanya itu sudah kuliah gitu kan. Nah, pada pagi hari itu seperti biasa mereka Pak supir ini punya jadwal, punya apa namanya yang dipasang di kamarnya gitu kan. Jadi tiap pagi rutinitasnya mengantarkan ketiga anggota keluarga ini. Mungkin yang anak perempuannya ini, gadisnya ini ke kampus, kemudian ibunya ke kantornya dan bapaknya juga ke kantornya gitu kan. Cuman sekian lama mengabdi, semakin ke sini si Pak supir ini selalu mengamati, ya kan, selalu mengamati gerak-gerik dari anggota keluarga ini. Nah, suatu hari Pak supir ini melihat nih apa ya nuansa di mobil itu lewat kaca spion yang tengah tuh, ya kan. Bapaknya asik sendiri dengan HP-nya, ibunya juga sama gitu kan, anak gadisnya sama. Nah, itu adalah mungkin untuk saat ini itu pemandangan yang biasa ya teman-teman ya. Kita duduk di meja makan, ibaratnya ya dengan gadget masing-masing, ya kan. Itu hal-hal apa ya untuk saat ini itu udah jamak ya kayaknya. Ini gimana sih kita deket tapi jauh, bener nggak? Sering nggak seperti itu teman-teman? Nah, itu juga di dalam hati Pak supirnya bergumam, ini gimana ya, kok pada asik sendiri-sendiri gitu. Tapi apalah daya, beliau hanya seorang supir kan, gitu kan. Nah, pas ada momen tertentu, Pak supir ini menghantarkan ayahnya sendiri. Nah, ternyata pada saat berdua ini, malah ada obrolan, jadi bapaknya itu ngobrol lah sama Pak sopir gitu. Nah, yang diobrolin siapa? Yang diobrolin itu adalah si ibunya gitu kan. Pak, emang ibu kalau hari-hari kamu anterin kemana aja sih? Kok kayaknya sibuk gini gitu. Nah, semacam itulah gitu obrolannya ya. Sudah. Nah, tidak beda pada suatu saat itu Pak sopirnya mengantarkan si ibunya gitu kan. Pak, sekarang Bapak itu sibuk banget ya. Emang kemana aja sih gitu kan? Bapak itu minta diantarnya kemana aja dan sama siapa. Nah biasanya kan gitu ya, ibu-ibu keponya ya, kemana, kamu di mana, dengan siapa gitu kan. Nah lebih seperti itu. Nah demikian juga pada saat jemput ini putrinya, putri majikannya ini di kampus gitu kan, dengan bersungut-sungut dia bilang, Pak aku ini bete banget deh. Kenapa Neng? Katanya gitu. Iya gitu. Ayah, papa sama mama itu sibuk banget deh. Aku tuh kayak anak yang nggak pernah diperhatiin, bla 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 gitu. Oh iya.
Nah, namanya sopir ya, biasanya polite-nya kan hanya iya, hanya ini, hanya sabar dan gitu-gitu ya. Pasti nggak banyak ngomong gitu kan. Karena itulah mungkin si Pak sopir ini diceritakan sangat menjaga etika gitu kan. Nah, di suatu sore pasti kan tugasnya sudah selesai mengantar gitu kan, keluarga ini sudah ngumpul di rumah gitu. Nah, Pak sopir asik dengan tugasnya yaitu membersihkan mobil, merawat mobilnya, tapi tetap saja yang dilihat pemandangan yang ada di rumah. Mereka kumpul sih di meja makan gitu kan, tapi tetap saja asik sama gadgetnya. Nah, suatu hari gitu kan, pas nganter bapaknya sendiri gitu kan, bapaknya ini ngeluh gitu kan, ya ampun ini jas ya, udah sekian lama kancingnya lepas, sama si mama juga nggak pernah dibenerin itu. Dah, oke. Nah pada saat itu akhirnya kan si Pak supirnya di satu momen Pak supirnya itu mempunyai inisiatif gitu kan. Inisiatif inilah yang membuat kita menjadikan inspirasi, terutama saya menjadikan inspirasi, yaitu apa? Nah, suatu hari waktu mengantar si bapaknya itu, tiba-tiba si jas yang tadi dikeluhkan kancingnya putus itu sudah rapi ada di mobil gitu. Loh, itu jas kok sudah rapi? Oh iya Pak, itu sudah dibenerin sama ibu. Oh oke. Kan? Nah, kemudian di waktu yang lain, nah tiba-tiba si ibu ini habis dari kantor, mungkin makan siang langsung shopping ya kan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan si ibu menjemputlah ibu ini sopir ini ke mall gitu kan. Nah si ibu ini bingung, loh Pak kamu kok tahu saya ada di sini, bilang gitu kan. Si ibu, oh iya Bu, tadi Bapak pesan untuk minta jemput Ibu, katanya gitu. Nah pas buka mobilnya, surprise banget, ada seikat bunga mawar nih, gitu kan? Seikat bunga mawar. Bapak ini dari siapa? Itu dari Bapak Bu. Wow, gitu kan? Namanya perempuan nih. Meskipun gitu sudah ada bunga bank yang banyak ya, tapi dengan setangkai bunga mawar, bahkan sebuket bunga mawar pasti berbunga-bunga tuh. Ayo catat ya, Bang Sony, Bang Ando gitu kan, Mas Hari itu catat tuh. Ya meskipun nanti bunga banknya ada bunga-bunga yang lain, tapi bunga mawar itu luar biasa bisa meluluhkan. Nah demikian juga dengan si Neng gadis tadi. Nah tiba-tiba, lupa ini makanannya siapa gitu kan, waktu dijemput di mobilnya. Itu Mama tadi Neng yang nyiapin gitu kan untuk Neng. Gitu namanya ABG. Apa yang dilakukan teman-teman? Jepret langsung di-upload di IG di story. Nah, thank you Mama makanannya gitu kan. Wah, luar biasa. Ternyata teman-teman pemandangan malam itu berubah gitu kan. Di meja makan mereka meninggalkan itu gadgetnya, mereka lebih berinteraktif, tapi tanpa disadari. Padahal sebetulnya siapa yang melakukan, yang menjahit kancing, yang menyediakan bunga mawar, kemudian yang tiba-tiba surprise menjemput dan menyiapkan makan, itu adalah Pak sopir. Nah, adalah Pak sopir. Padahal, coba, apakah tusinya Pak sopir itu menyiapkan makanan? Tidak. Apakah Pak sopir tugasnya menjahit kancing baju majikannya? Tentu tidak. Ya kan? Apakah Pak sopir harus repot-repot beli bunga ini? Tentu tidak. Tapi apa yang dilakukan Pak sopir ini? Ya. Nah, dia mau lingkungan kerjanya dia itu kondusif. Tempat dia bekerja itu tuh nyaman. Sehingga apa? Sehingga yang dia bekerja di situ juga nyaman. Esensinya apa teman-teman di sini? Bahwasanya ya kita bekerja itu terkadang kita tidak boleh menutup, kita pakai kacamata kuda.
kita hanya mau mengerjakan kerjaan kita sendiri, ya seperti itu. Nah, yang esensinya bahwasanya kita harus aware dengan lingkungan, ya kan? Memang bukan kapasitas istilahnya Pak sopir itu menyelesaikan masalah rumah tangga majikannya, tidak, gitu kan? Tetapi hal kecil yang dilakukan itu punya dampak yang besar. Pak sopir tidak tahu permasalahan di dalamnya apa kan? Ya kan? Tetapi dengan sentuhan kecil ternyata itu mengurai. Entah walau alam permasalahan aslinya itu terurai apa tidak, tapi yang jelas ada dampaknya. Nah, ini juga nanti ya teman-teman kita relatedkan dengan kerjaan kita mesti peka lingkungan. Di agenda 1 itu apa namanya? Istilahnya ingat nggak? Environmental scan. Nah, jadi kesensitifan kita ke lingkungan kita, ya. Kalau misalkan ada temennya mungkin raut mukanya beda, mungkin kita bisa tidak menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak berempati. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini tugas kita juga semuanya, ya. Kita membawa, kalau gini, semangat itu akan menular, iya kan? Kekacauan hati, kemarahan menular juga. Nah, kita mau milih menularkan yang mana, gitu kan? Tentunya yang kebaikan. Nah, ini hal ini dikaitkan dengan komitmen mutu, bahwasanya apabila kita dengan semangat yang positif, kita mengularkan yang positif, berarti nantinya kita akan bisa memberikan suatu layanan kita artikan ya, bukan layanan hanya dengan eksternal, bahkan internal pun itu dengan baik. Nah, stakeholder kita yang harus kita layani yang pertama siapa teman-teman? Ayo. Teman-teman ini yang pertama stakeholder yang paling dekat sama teman-teman siapa? Atasan. Hah? Atasan. Iya, atasan atau koordinator teman-teman. Nah, itulah stakeholder kita yang pertama. Jadi kita tidak orientasinya keluar, bahkan di dalam pun kita juga harus minat. Nah, itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi saya dan saya menularkan, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman. Nah, kemarin teman-teman sudah mengumpulkan tugas ya. Terima kasih sudah on time, itu menunjukkan teman-teman sudah komit ya. Nah, ini yang ngomong-ngomong yang sudah berkomitmen siapa ini di sini? Atau yang sudah pernah komitmen siapa? Ada yang belum pernah komitmen? Ada nggak yang belum pernah komitmen? Yang sudah pernah komitmen? Ada. Ini bingung deh, pada diam Ada semua. Bu, ada Bu, ada. Nah, udah. Oh ya, Mbak Anita sudah berkomitmen. Yang lain? Saya Bu. Mbak Ana juga udah berkomitmen. Septiana Bu ya. Ya, oh iya maaf, Mbak Agustiana, Mbak Ana ya, Mbak Septiana, Mbak Septi ya. Iya Bu. Mbak Septi. Nah, yang lain? Yang lain? Mas Haris ini senyumnya senyum sudah apa belum? Masih nggak gitu-gitu, Bu. Ya? 50-50, Bu. 50-50. Nah, komitmen di sini tidak diartikan sempit ya teman-teman, yang udah nikah doang yang komitmen, enggak dong gitu kan. Komitmen dalam segala hal. Misalkan teman-teman sudah masuk CPNS LIPI berarti berkomit kan? Berkomitmen dengan rule-rule yang ada di LIPI yang harus diterapkan. Satu di antaranya ini teman-teman harus mengikuti LASAR. Ya kan, meskipun keharusan, saya yakin nanti di ujung teman-teman akan mendapatkan insight. Oh, ternyata kenapa sih CPNS itu harus mengikuti LASAR gitu kan? Kenapa sih? Kan kita sudah lulus S1, bahkan kumlot, bahkan S2, S3, ngapain sih ada LASAR-LASAR segala gitu kan?
Nah, itu tidak perlu kita jawab sekarang ya. Nanti di ujung nih pasti insya Allah teman-teman akan mendapatkan insight. Ya, demikian juga dengan penugasan-penugasan yang ada. Nah, kemarin penugasan yang pertama itu yaitu vlognya. Wah, keren-keren nih vlognya ini. Ternyata Pak Furqan, Pak Yunus, Mbak Adiska ini teman-teman layak jadi artis FTV sepertinya ya. Tidak ada grogi-groginya gitu kan. Cuman memang kan naik kendala teknis aja, kadang suaranya terlalu kecil, terus backsound-nya yang besar gitu. Tetapi secara ekspresi semua ekspresif dan keren-keren. Nah, dari pengalaman ini, saya ingin gali ini teman-teman ya. Dari pengalaman teman-teman dalam melakukan penugasan vlog, ya, itu kira-kira apa sih yang teman-teman dapatkan, ya kan? Insight apa sih yang teman-teman dapatkan dikaitkan dengan nilai-nilai komitmen mutu? Nah, kira-kira apa nih? Asumsinya misalkan gini, kami ini para fasilitator ini adalah stakeholder teman-teman, ya, mengharapkan teman-teman itu menyediakan informasi. Informasi itu disediakan teman-teman dalam bentuk vlog, ya kan? Nah, kira-kira apa yang sudah teman-teman lakukan ini dikaitkan dengan nilai-nilai komitmen mutu yang teman-teman sudah pelajari di MOC. Yuk, silakan, yuk kita sharing aja nih. Apa itu, teman-teman? Nilai apa? Ayo. Udah nggak usah ditunjuk, langsung ini open mic saja. Kumpulin tugas sesuai waktunya, Bu. Oke, Mas Haris ngumpulin tugas sesuai waktunya itu dikaitkan dengan komitmen mutu itu masuk nilai yang apa, Mas? Nilai apa ya? Ini apa? Masih terekam nggak nilai-nilai ya? Disiplin, bukan, Nilai-nilai komitmen mutu itu apa aja sih? Bu? Disiplin. Nah, kira-kira disiplin masuk nilai di mana, teman-teman? Ayo. Ayo boleh komen nih yang udah open mic. Yuk. Disiplin. Yuk. Apa? Nilai-nilai yang ada di komitmen mutu nih. Efektif, Bu. Iya, efektif apalagi? Efisien, inovasi. Oke, inovasi terus? Mutu. Ya? Mutu. Mutu. Terus apa lagi? Nah, coba diurai sekarang. Tadi paling tidak itu ya nilai-nilainya. Nah, sekarang ini kembali lagi ke Mas Haris nih. Dalam menyajikan vlog itu dikaitkan dengan nilai-nilai komitmen mutu, Mas Haris sudah menerapkan nilai yang mana coba? Kalau dari saya sendiri sih, ini sih Bu, kalau dari saya mencoba untuk menyampaikan vlog saya itu kan secara efektif. Dalam arti kan sampai sasaran ya, biar mencoba memberikan informasi secara tepat sasaran, Bu. Memberikan informasi terkait yang e-learning itu secara efektif, Bu, dalam arti tepat sasaran, Bu. Informasinya Oke. Informasi tepat sasaran. Oke. Terus ada lagi? Inovasi, Bu. Inovasi, ya Mbak Ana. Yang kita itu kan memberikan informasi kepada orang banyak. Yang tadinya kita memberikan informasi secara tatap muka, sekarang kita bisa melalui video, vlog, dan sebagainya. Nggak harus tatap muka lagi. Jadi kita membuat suatu keterbaruan, inovasi. Oke, memberikan informasi dengan audiovisual ya, berarti ya. Karena di kondisi saat ini. Oke, yang lain? Kalau dari sisi mutu, Bu. Mbak Septiana. Oke. Jadi setelah sebelumnya kita membuat learning journal secara podcast, jadi ada peningkatan mutu dan peningkatan efektivitas. Setelah sekarang kita membuatnya dalam bentuk vlog, jadi
pesannya lebih mudah dimengerti karena ada bentuk visualnya, Ibu. Oh, oke. Ya. Oke, yang lain? Kalau saya dari sisi efisiensi juga dapat ya Bu ya, kan kalau misalnya efektivitas memang dari sisi kita tepat sasaran, tapi kita juga penyajian informasinya tidak perlu dalam waktu yang cukup lama dan panjang seperti penyuluhan sesuatu, satu inti masalah kita jelaskan dalam waktu yang cukup panjang, tapi dengan vlog dengan waktu yang sempit, kita kasih informasi yang berkualitas dari sisi mood juga dengan studi literatur yang kita lakukan, tapi juga kita tetap bisa efisien gitu. Jadi orang bisa mendapatkan infonya tuh nggak perlu dengan hal yang sulit, semua bisa mengaksesnya dengan mudah. Itu sih, Bu. Oke, jadi mengefisienkan istilahnya paket informasi ya Mbak ya, karena ini teman-teman ternyata luar biasa nih pengayaannya dan beda-beda ya, sehingga dengan istilahnya belajar 50 menit ya, asumsinya ada yang 5 menit lebih dikit, ada yang 4 menit 5 menit kurang, ini kan 10 orang itu bisa saling mengisi ya kan, karena luar biasa pengayakannya, keren-keren. Oke, yang lain yuk, yang lain ada? Saya Bu efisien Bu. Oke, efisien. Iya. Kalau dari saya pribadi, kan kita kan punya juga alat-alat seperti pengeditan video itu. Jadi saya juga udah punya aplikasinya, terusnya saya pelajari. Terus juga dari sumber-sumber yang ada juga, sumber YouTube itu nanti saya kolaborasikan. Jadi sisi efisien di situ juga pemakaian sumber daya yang kita punya seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang bagus begitu, Bu. Oke, jadi pemanfaatan sumber daya itu dalam rangka efisiensi ya, dalam rangka ya nilai efisiensi. Oke, yang lain, yuk. Apa ini? Inovasi udah, efektif udah, boleh ditambahkan lagi. Orientasi mutu sudah. Nah, yang belum apa? Nilai apa? Padahal di teman-teman ini semua ya, kreativitas. Nah, ayo, apa lagi yuk? Nilai kreativitasnya. Ada yang mau memberikan ini insight? Apa tuh? Mungkin karena nggak dibatasin ya Bu ya, kita harus seperti apa dalam bikin vlog, lalu nggak dibatasin gitulah, harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi kreativitasnya beda-beda nih pasti antara 10 orang. Jadi menunjukkan karakter juga kan, kayak gimana kalau si A, si B gitu. Oke, iya. Everybody is unique ya, jadi kreativitasnya masing-masing, makanya semuanya keren-keren ya, semuanya punya kreativitas yang lain. Nah, oke, yuk kita gali lagi. Yang belum komen siapa tadi? Yuk. Ayo, apa lagi? Produktif, Bu. Ya, informatif. Produktif. Produktif. Nah, itu masuk nilai apa, Mas? Ya, kalau produktif itu kan gabungan antara efisien sama efektif, Bu. Sama kreatif juga, sama inovatif juga. Oke. Maksudnya gimana nih? Jadi kita kan biasanya penjabarannya membaca aja gitu kan. Membaca tidak ada hasil. Ini ada hasilnya, bisa ditonton berulang-ulang kali gitu. Dan kita tahu ke depannya apa yang bisa kita perbaiki dari cara kita berkomunikasi. Jadi ini produktif, Bu. Oke, produktivitas ya. Menghasilkan output ya. Yang bermanfaat ya pastinya ya, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini ngapain ya Bu ya, kita ngetik-ngetik gitu ya. Nah, ini teman-teman, nah, saya share ya, saya izin share ya, saya ngapain gitu ya.
Nah, ini dibantu sama Mbak Rizka, kami itu membuat ini insertnya teman-teman nih. Nah, jadi ya, masih ada yang mau nambahin nggak? Nih. Jadi, pada saat teman-teman membuat vlog, ya, membuat vlog, itu terpikir nggak bahwasanya teman-teman itu ternyata sudah mengimplementasikan nilai-nilai komitmen mutu ini. Kemarin terpikir nggak, aku harus efisien biar mengaktualisasikan nilai komitmen mutu gitu kan. Aku harus kreatif supaya ini, ada nggak terpikir teman-teman? Kalau langsung disangkut pautkan dengan komitmen mutunya sih, kalau saya jujur enggak ya Bu. Tapi kalau misalnya kalau saya terpikir untuk gimana caranya dengan keterbatasan waktu semua informasi tersampaikan dan maksudnya ya satu efektif dan juga efisien itu kepikiran. Tapi untuk disangkut pautkan supaya punya komitmen mutu enggak sih kalau itu. Secara tidak langsung sih, secara langsung dikaitkan sih tidak sih Bu. Kalau saya ya Bu. Ya. Nah, berarti ini sebetulnya ya, nilai-nilai yang ada di Aneka khususnya sekarang kita bahas komitmen mutu ini, ya, tanpa teman-teman sadari itu sudah teman-teman internalisasi, ya kan, di diri teman-teman ini. Iya nggak? Teman-teman sudah biasa efisien, ya kan? Teman-teman pastinya sudah biasa efektif, jadi melakukan dengan sesuai tujuannya. Kemudian teman-teman sudah terbiasa kreativitas, bagaimana sih berkreasi gitu kan. Kemudian teman-teman juga sudah biasa berinovasi, apalagi sekarang ini teman-teman sebagai, kalau dulu kan PPI inovasi kan, pusat inovasi, pastinya jiwa inovasinya tinggi. Nah, dan juga teman-teman juga tadi berorientasi mutu, ya kan? Masih ada nggak yang bikin vlognya asal-asalan? Ayo jujur. Masih ada nggak? Udahlah ini hanya tugas aja. Masih ada nggak? Nggak ada, Bu. Saya rasa nggak ada. Karena apa? Kontennya teman-teman itu padat dan berisi, ya kan? Kalau asal-asalan pasti nggak ada informasi yang tersampaikan. Makanya teman-teman sudah menerapkan orientasi mutu. Nah, tadi yang terakhir Bang Sony menyampaikan produktivitas, yaitu bisa menghasilkan suatu hasil ya output yang bisa dimanfaatkan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, keren kan teman-teman? Nah, teman-teman itu sudah hatam, sudah belajar komitmen mutu, ya kan? Nah, dengan hal simpel yang teman-teman lakukan di vlog itu ya, mengerjakan di vlog, teman-teman sudah menerapkan ya yang namanya komitmen mutu. Ya, sangat mudah ya teman-teman dipahami itu. Ya kan? Oh, ternyata itu ya komitmen mutu ya. Jadi kita orientasinya mutu. Nah, untuk mengupas nih supaya kita mappingnya lebih komplit lagi ya. Nah, nih saya akan sampaikan bahwasanya pada di komitmen mutu. Nah, ini sekali lagi nih teman-teman, kita kan sinkronusnya itu cuma 2 CP, padahal kita tahu modul aja ratusan ini ya, ratusan halaman gitu kan. Belum lagi sumber belajar yang lain ya kan. Makanya bagaimana kita berusaha mensimpelkan semuanya, seperti teman-teman juga berusaha mensimpelkan informasi di vlog itu ya. Jadi untuk secara teori yang ada di modul itu, pemahaman dari komitmen mutu pastinya kita ini kenapa? Oh maaf salah. Ini yang akuntabilitas, sorry. Nah, ini. Oh, kok belum bisa? Ini ya, beda. Sebentar. Salah buka. Mohon maaf ya. Oke. Ya.
Nah, kita mencoba mensarikan itu yang isinya modul yang ratusan halaman itu sebetulnya apa saja sih gitu ya. Seperti kemarin waktu akuntabilitas ya. Nah, di konsep itu pastinya kita pemahaman terkait dengan pengertian, yaitu yang harus kita pahami di komitmen mutu apa teman-teman? Mutu, komitmen, efektif, efisien, inovasi. Nah, ada yang mau memberikan ulasan nih, pengertian singkat terkait mutu, komitmen, efektivitas, efisien, inovasi? Coba jawab ya, izin jawab. Boleh, silakan. Ya. Kalau inovasi itu bagaimana kemampuan kita beradaptasi terhadap suatu perubahan, Bu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu sesuai mampu beradaptasi terhadap yang ada, Bu, perubahan yang ada. Kalau kalau efektivitas itu sejauh mana apa yang kita berikan itu bisa mencapai sasaran atau tujuan, Bu. Kalau efisiensi itu sebenarnya intinya bagaimana kita bisa menghasilkan output yang maksimum dengan sumber daya yang ada, Bu. Kalau komitmen itu ini sih, Bu, lebih janji atau kita terhadap untuk melakukan suatu perbuatan, Bu. Kalau mutu itu ini sih, Bu, lebih ke standar, Bu. Standar atau standar dari sesuatu, Bu, seperti itu, Bu. Standar sesuatu dan itu ada standar bakunya dan ada yang bersifat personal. Ya, kurang lebih itu ya, teman-teman, luar biasa. Ini belajar banget ini, Mas Haris. Ya, mungkin sama juga dengan teman-teman yang lain. Nah, selain itu dalam konsep dasar komitmen mutu, kita harus bisa itu menjaga komitmen mutu. Nah, seperti apa sih kita menjaganya supaya komitmen kita tetap bermutu, ibaratnya ya, komitmen mutu. Satu, kita harus tahu tujuan kita, ya pastinya. Kemudian peran kita seperti apa. Nah, kalau sudah tahu tujuan kita, nanti peran kita seperti apa, dan kemudian rules kita, ya kan, prosedur-prosedur apa yang harus kita lakukan, kita juga harus tahu. Kemudian hubungan, ini adalah menjaga hubungan dengan stakeholder atau lingkungan kerja kita atau tim kita, baik internal maupun eksternal, kemudian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini bisa pada saat nanti teman-teman sekian tahun lagi misalkan menjadi leader, atau saat ini pun teman-teman sudah menjadi pemimpin dari diri teman-teman sendiri. Ya, jadi 5 ini yang dijadikan konsep dasar untuk menjaga komitmen mutu. Kita tahu tujuan kita, kemudian kita tahu peran kita, ya, kemudian kita tahu rules kita seperti apa, dan kita harus menjaga hubungan dengan siapapun, ya, istilahnya di lingkungan kerja kita, itu harus dengan komunikasi, relationship yang bagus, dan kepemimpinan, ya, jiwa kepemimpinan. Saat ini digaungkan bukan bos, ya, tetapi lebih ke leadership, ya kan, bukan atasan tapi lebih ke leadership. Nah, bedanya apa nih? Ada yang beda nggak? Simple aja, cirinya, ya, cirinya kalau leadership seringnya kita selalu mengatakan ini hasil kita itu bertim, ya. Nah, kalau saya, nah ciri khasnya, nah itu adalah ciri khas bos. Nah, biasa quote and quote ya, to boss. Nah sekarang ini adalah yang harus ditanamkan teman-teman itu leadership-nya, ya, leadership. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya itu yaitu alat memastikan mutu pelanggan. Yang seringkali kita ada menggunakan pengukurnya ini yaitu IKM, ya, indeks kepuasan. Nah, itu apa aja sih dimensinya? Tangible, bukti langsung, misalkan teman-teman ini yang lagi pembangunan, ya, di BPI pembangunan, pastinya harus mutu fisiknya, bangunannya juga bagus. Kemudian reliabilitas, kehandalan teman-teman ini dalam berkinerja.
ini bisa diandalkan. Kemudian responsiveness, yaitu daya tangkap teman-teman, responsif, itu tadi. Apa namanya, kritis, tidak pasang kacamata kuda ya, itu bukan urusan gue, itu bukan kerjaan gue. Nah, itu ya. Jadi harus mengeliminir hal itu ya. Kemudian jaminan bahwa kinerjanya teman-teman ini bisa diandalkan. Dan yang terakhir yaitu empati. Nah, empati itu sangat diperlukan ya kan untuk membangun hubungan di sini. Ya kan? Empatinya kita kan, karena kan kita di apa ya, dunia gadget sekarang ini kan sudah sering kali di luar sana ya, lu gue kan kayak gitu ya, tapi tidak dalam suatu organisasi atau tim ya. Jadi empatinya inilah yang menjadi fundamentalnya kita bisa menegakkan atau membangun suatu komitmen mutu. Jadi ada 5 dimensi karakteristiknya. Nah, setelah kita memahami konsep dasarnya, nilai-nilai dari komitmen itu tuh apa saja, ya kan? Nilai-nilai yang pertama itu tadi sudah teman-teman jabarkan kan, orientasi mutu. Nah, itu apa saja? Ini adalah cepat, tepat, ya kan, ramah, komitmen pada pelanggan, melayani dengan hati, melindungi, mengayomi, kemudian perbaikan berkelanjutan ya. Ini adalah orientasi mutunya teman-teman. Kayak misalkan bikin vlog kan harus cepat, tepat ya kan, karena ada due date-nya ya kan. Jadi harus tepat. Kemudian komitmennya, meskipun dalam waktu singkat memberikan layanan yang terbaik, akhirnya menghasilkan vlog dan tugas yang kelompoknya juga udah keren-keren ya kan. Melayani dengan hati. Nah, itu nanti akan dirasakan ini. Kami pun merasakan teman-teman dalam membuat vlog itu dengan sepenuh hati gitu loh. Sehingga apa yang teman-teman sampaikan itu kita juga enak menerimanya. Kemudian melindungi, mengayomi, ini lebih ke apa namanya, ke customer kita, apa klien kita, misalkan ada hal yang dirahasiakan. Nah, perbaikan berkelanjutan ini yang penting. Nah, ini biasanya kita juga memberikan total quality management ini sebagai kontrolnya ya, TQM. Mungkin teman-teman sangat udah familiar ya, ini teman-teman teknik industri mah ini sudah jamuan sehari-hari ya, TQM ini mah ya, udah bukan yang asing lagi. Nah, lima pilarnya ini: organisasi, produk, proses, komitmen, dan kepemimpinan. Nah, itu udah gaduh-gaduh hari-hari ya. Nggak perlu. Nah, nilai dasar yang lain apa? Yaitu meningkatkan produktivitasnya, yaitu dengan suatu organisasi pastinya bisa input, proses, dan output. Ini untuk meningkatkan produktivitas. Nah, input yang diperlukan apa, prosesnya seperti apa. Nah, ini kan related dengan ini ya, proses ini prosedur, ya nggak? Nah, tetapi ada hal yang lebih bisa, ini di luar modul ya, lebih bisa meningkatkan produktivitas, apalagi? Nah, ada 3 hal ini, outcome, benefit, impact. Nah, kalau kita berpikir kita mulai dari akhir, ya kan? Kita berpikir dari akhir, kita akan berpikir terlebih dahulu impact. Nah, contoh simpelnya, misalkan teman-teman buat vlog nih, ya, apa sih impact-nya aku bikin vlog nih, gitu. Apa impact-nya? Impact-nya bahwa banyak nanti warga negara Indonesia ibaratnya gitu, nggak apa-apa dong impact bombastis ya. Warga negara Indonesia teredukasi dengan vlog yang aku punya ini, ya kan? Karena informasi yang teman-teman sajikan ini kan informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian benefitnya apa? Ya, keuntungannya apa? Kalau keuntungannya apa buat saya? Nah, saya lebih bisa menginternalisasi. Nah, seperti itu. Saya bisa lebih bisa menghayati, lebih bisa itu menjadi reminder kita. Karena kita kan yang memberikan informasi akuntabilitas nasionalisme. Nah, itu akan tergaung di diri teman-teman. Nah, contohnya seperti itu.
outcome-nya apa. Nah, apabila kita berpikir di OB-nya ini akan menjadi pemantik untuk peningkatan produktivitas. Ya kan? Seringkali kita inputnya apa sih? Inputnya misalnya dananya berapa sih? Ininya berapa sih? Terkadang kan seperti itu ya. Inputnya dulu yang kita urusin. Nah, coba kita berpikir kebalik. Nanti ini terkaitannya dengan kreativitas kan? Berpikir kebalik. Impact-nya dulu yang kita pikirkan. Demikian juga nanti pada saat teman-teman untuk meyakinkan stakeholder, nih misalkan teman-teman punya proposal, pasti yang ini emang impact-nya apa kalau kamu nginiin pekerjaan itu, ya kan? Benefit-nya apa? Nah itu. Jadi ini teman-teman ya untuk meningkatkan produktivitas. Oke, yang berikutnya nilai dasarnya adalah tanggung jawabnya mutu, ya, yaitu quality, responsibility, yaitu basic level, functional level, strategic business unit level, corporate level. Ya kan, ini dari mulai diri kita, seorang personal, kemudian fungsional kita di organisasi tersebut, kemudian strategis bisnisnya di unit atau kita terjemahkan di koordinator teman-teman, kemudian corporate itu bisa institusi, bisa lembaga secara keseluruhan. Nah, itu adalah nilai-nilai dasar. Nah, 5 dimensi karakteristik ini juga termasuk ada di dalam nilai dasar. Meskipun kita tadi alat pemastian mutu ini ada di konsep, ternyata linking ternyata ada juga di nilai dasar yang harus kita pahami. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan ya. Yang berikutnya adalah pendekatan inovasinya itu adalah inovasi produk, pelayanan, metode kerja. Nah ini teman-teman mah sudah khatam ini ya. Kalau ini juga teman-teman teknik industri mah sudah khatam hal ini. Kemudian klasifikasi inovasinya itu mulai dari proses, gradual, dan personal, ya kan? Kemudian caranya itu penentuan, pengembangan, duplikasi, sintesis. Nah ini sangat erat ya. Di TUSI teman-teman yang di PPI khususnya yang dia apa HKI ya kalau yang ini ya yang terkait ini penemuan pengembangan gitu kan. Nah kemudian setelah kita mengetahui pendekatannya seperti apa, pendekatan inovasinya, nah akhirnya kita linkkan dengan organisasi kita, yaitu bagaimana kita membangun komitmen kita sebagai seorang ASN, ya. Itu seperti apa? Nah, ini kenapa enggak? Oke. Nah, yaitu dengan mengobservasi fakta terkait mutu, penilaian objektif, tindakan kreatif inovasi, analisis kendala, kemudian analisis faktor pendorong, dan komitmen pada mutu. Nah, membangun komitmen mutu di dimensi ASN inilah ini teman-teman yang harus teman-teman tanamkan, yaitu selalu open mind ya, dengan observasi, identifikasi, tentunya dengan fakta-fakta. Ya kan, apalagi teman-teman kalau di LIPI boleh salah tapi tidak boleh bohong. Jadi apabila menyampaikan suatu informasi itu harus based on data, ya. Nah, penilaiannya harusnya objektif ya, tidak subjektif, dan tindakan kreatif inovasi itu pasti. Nah, ini terkait dengan berpikir kreatif, ya kan? Berpikir kreatif itu seperti apa? Itu ada 5 tahapannya, yaitu sadar bahwa peluang ada baru, kemudian immersion, incubation, sama insight. Akhirnya mendapatkan insight ini yang penting, yaitu aha moment. Nah, tadi secara simpel tadi kita sudah mengidentifikasi nih, oh ternyata ya pada saat melakukan vlog itu kita tanpa disadari sudah mengimplementasikan nilai-nilai komitmen mutu. Nah, itu contoh sederhana bahwasanya ada aha moment. Oh iya, aha gitu. Nah, 5 tahapan ini pastinya juga teman-teman di PPI ini juga sudah apa ya, sangat familiar ya kan? Karena memang tahapan-tahapan ini yang akan selalu dikembangkan. Nah,
dari berpikir kreatif kemudian membangun komitmen pemerintah ini ada membangun komitmen dengan inovasi mutu, ya, yaitu dengan cara seperti apa, gitu kan, supaya kita sebagai ASN itu bisa mengembangkan suatu kreativitas, kita bisa benchmark, best practice. Misalkan kita melihat institusi yang lain, kita potret mana yang bagusnya, kita adopt gitu kan, kita ikutin, itu sah-sah aja, itu namanya best practice ya, benchmark to best practice. Kemudian peran ASN dalam membangun inovasi layanan. Nah, ini teman-teman dalam Lasar ini juga dilatih untuk selalu membangun inovasi layanan. Apa outputnya nanti contohnya? Nah, nanti setelah agenda 3, teman-teman kan melakukan proses aktualisasi habituasi. Nah, disitulah tantangan teman-teman untuk mewujudkan inovasi teman-teman menjadi seorang ASN. Itu adalah embrio-embrio teman-teman dalam berinovasi. Nah, mungkin saat ini sudah mulai ya ngedraft atau bikin aktualisasi apa ya. Nah, itu pasti. Nah, itu ada di sini dan memastikan nilai-nilai aktualisasinya ya. Seperti apa nilai aktualisasinya itu adalah yang akan menjadikan teman-teman menjadi suatu pelayan publik dengan layanan yang prima. Ya. Jadi yaitu yang berorientasi mutu ya, kemudian berorientasi publik, produktif inovatif, kerja tim dan kolaborasi. Nah, ini yang diharapkan dari materi komitmen mutu ini akan menghasilkan suatu ASN-ASN yang mempunyai jiwa pelayan yang prima, yaitu selalu berorientasi mutu, ya kan? Kemudian berorientasi publik, produktif inovatif, kemudian bisa bekerja tim dan kolaborasi. Nah, ini adalah sintesa dari modul-modul komitmen mutu ya di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan ini adalah outputnya, yaitu teman-teman bisa menjadi seorang yang memberikan layanan yang prima. Nah, ini teman-teman dari ratusan halaman ini saya mencoba mensintesakan, mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya terkait komitmen mutu. Jadi konsep efektivitas, efisien, dan mutu, nilai dasar orientasi mutu, pendekatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, dan berpikir kreatif, ini merupakan aktualisasi dari nilai-nilai komitmen mutu dalam menjalankan tugas jabatan teman-teman. Nah, yang terakhir itu nilai-nilai komitmen mutu apa saja? Yaitu yang pertama, tadi udah sering kali kita dengungkan, yaitu efektif, efisien, kemudian inovasi, ya kan, layanan berorientasi mutu, dan berpikir kreatif. Nah, ini nilai-nilai komitmen mutu yang tanpa disadari ya tadi sudah teman-teman internalisasikan. Nah, itu mungkin teman-teman materi komitmen mutu yang teman-teman tadi sudah dapat, dan kemudian mappingnya dari modul yang ratusan halaman itu disarikan seperti itu ya. Poinnya akan mencetak teman-teman menjadi pelayan yang prima. Oke, mungkin komitmen mutu itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau memberi tanggapan? Terlalu cepat ya? Halo? Nah, kalau tidak, kita akan lanjutkan ya. Ini saya cuma dikasih senyum aja gitu ya, berarti mengaminin sudah ya. Kita lanjutkan ya yang berikutnya, kita bahas materi berikutnya beserta tugas kelompok ya, Pak Furkon ya. Untuk itu kami silakan Pak Furkon.
Baik, terima kasih Bu Yatvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sudah terdengar ya? Baik, alhamdulillah. Baik, nggak kayak kemarin. Mudah-mudahan hari ini suaranya terdengar jelas. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Bu Yatvi terkait dengan komitmen mutu. Nah, teman-teman di sesi dengan saya ini nanti kami akan menemani belajar teman-teman terkait dengan etika publik. Nah, sebelum nanti kita ulas sedikit tentang etika publik, kita akan pemaparan tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok yang hari ini akan dipaparkan adalah yang tokoh virtual. Di saya sudah masuk ada tiga makalah ya, kelompok 1, 2, kemudian 3. Nah, teman-teman udah bikin paparannya? Bahan paparan? Sudah ya? Sudah, saya yakin sudah. Nah, hanya saja karena waktu kita terbatas, kalau diberikan waktu pemaparan, alih-alih misalkan satu kelompok hanya 5 menit, biasanya menjadi 15 menit. 15 menit kali 3, 45 menit. Nah, jadi pada sementara waktu kita tinggal sekitar 40-an menit ya, belum lagi nanti kita membahas diskusi. Jadi saya yakin teman-teman sudah membuat bahan pemaparan dan tidak mengurangi rasa hormat. Jadi nanti pemaparannya secara lisan saja ya. Nah, kita kan ada 3 tokoh ya, Jadi rule of the game-nya begini aja. Kita ada 3 tokoh, masing-masing kelompok itu kan ada 3 orang. Nah, 1 orang nanti menyampaikan tokohnya, kecuali yang di kelompok 3 ya, ada 4 ya, ada 4 nggak apa-apa, nanti silakan mungkin 3 orang menyampaikan tokohnya, kemudian 1 orang nanti bisa menyampaikan wrap up semuanya. Jadi nanti mohon untuk bisa disampaikan secara lisan aja, secara sekilas, yang disampaikan bukan biografinya, tetapi adalah nilai pelajaran yang bisa diambil. Jadi misalkan terkait dengan nilai aneka yang diperoleh dari tokohnya, kemudian internalisasinya sebagai ASN LIPI. Seperti itu ya. Ya, baik. Setelah itu nanti kalau misalkan kita ada waktu, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Nah, di kelompok 1 saya lihat tokohnya ada Dr. Sutomo, kemudian ada Bung Tomo, lalu kemudian ada Bu Sri Mulyani. Di kelompok 2 ada pra kemerdekaannya itu ada Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Jenderal Hugeng, lalu kemudian Profesor B.J. Habibie. Nah, di kelompok 3 pra kemerdekaan ada Cut Nyak-Dien, lalu kemudian menempatkan Ki Hajar Dewantara ini di tokoh kemerdekaan ya, agak berbeda dengan kelompok 2, tidak apa-apa. Karena memang Ki Hajar Dewantara ini juga memiliki 2 peran ya. Jadi sebelum kemerdekaan beliau juga berperan, kemudian pas masa kemerdekaan beliau juga sempat menjadi Menteri Pendidikan pertama kalau tidak salah ya. Jadi memang beliau berkiprah juga di masa-masa kemerdekaan, dan yang terakhir adalah Gus Dur. Nah, ini menarik. Langsung saya tunjuk aja ya. Atau saya tunjuk aja nih. Saya tunjuk aja yang paparan pertama adalah, nah karena kita lembaga penelitian nih, ini ada Prof. B.J. Habibie. Nah, silakan kelompok 2 nih, silakan ya. Silakan, mau siapa dulu yang diatur ya, ketua kelompoknya, mau pemaparan dari Ki Hajar Dewantara dulu, Pak Hugeng dan sebagainya. Silakan. Ini ada Mbak Septiana, Mas Soni, kemudian Mbak Ulfi ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Furqon. Mungkin saya bagi, itu ketiganya dipaparkan ya, ketiga tokoh tersebut. Betul. Kebetulan ini kan kita memang ada pembagian tugas. Mungkin nanti untuk yang tokoh pertama, untuk Ki Hajar Dewantara itu akan disampaikan oleh Mbak Ulfi, dan untuk Jenderal Hugeng akan disampaikan oleh Mas Soni, dan untuk Profesor B.J. Habibie akan disampaikan oleh saya. Jadi kepada Mbak Ulfi bisa saya persilahkan. Ya, izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Di sini saya mendapat tugasnya untuk analisa nilai aneka dari Ki Hajar Dewantara. Di sini kami menempatkannya itu beliau menjadi tokoh di sebelum kemerdekaan. Langsung masuk ke nilainya aja. Yang pertama dari nilai akuntabilitasnya. Jadi kan di sini Ki Hajar Dewantara ini sempat diasingkan. Namun saat diasingkan ini
beliau malah menggunakan waktunya untuk belajar sehingga saat kembali ke Indonesia beliau bisa mengaplikasikan nilai-nilainya dengan langsung membuat taman siswa. Itu nilai akuntabilitasnya. Lalu nasionalismenya dengan dalam pengasingan aja dia rela berkorban, meluangkan waktunya, memberikan apa yang dia punya untuk membangun sistem pendidikan di Indonesia. Lalu untuk etika publiknya, saking dia ingin rekatnya dengan masyarakat, ingin menyatu jiwanya dengan masyarakat, dia rela melepas nama Radennya untuk bisa membaur. Lalu untuk komitmen mutunya, beliau ada filosofi yang sampai sekarang masih dipakai untuk pendidikan, yaitu yang Ingar Sasung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Itu yang saya dapat, itu yang kami dapat kalau misalkan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin bisa selanjutnya dilanjutkan sama Bang Sony. Terima kasih, Ulfi. Silakan. Buat kesempatannya. Di sini saya mengangkat tokoh Hugeng, itu Kapolri ke-5. Dia itu jujur dan sederhana. Untuk nilai-nilai aneka yang saya angkat dari akuntabilitas, dia itu memiliki integritas dan kepemimpinan. Salah satunya dia menunjukkan bahwa dia harus bisa lebih bisa ingin lebih tampil pagi, hadir lebih pagi daripada anggotanya. Kemudian dia juga dekat sama media gitu, jadi sering diliput sama media. Jadi kemudian untuk yang nilai nasionalismenya, dia itu juga rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran. Kemudian untuk etika publik, dia itu punya banyak jabatan ya sebelum menjadi Kapolri. Dia pernah menjabat sebagai di imigrasi, pejabat di imigrasi. Ketika dia menjabat imigrasi, istrinya itu sebelum itu menjual bunga, punya toko bunga gitu. Jadi toko bunga itu dia menyarankan untuk menutup toko bunga agar tidak ada yang ingin memborong bunganya dengan dalih-dalih berteman atau ada sesuatu lah gitu. Jadi dia rela gitu menutup usaha sampingannya gitu. Kemudian untuk komitmen mutu yang tadi dia hadir selalu tepat waktu sebelum 6.35 gitu, dan berani membongkar kasus-kasus besar yang indikasinya dibikingi sama pejabat-pejabat atau orang-orang penting. Kemudian untuk anti korupsi dia menolak semua bentuk gratifikasi. Contohnya di Sumatera Utara dia banyak bandar-bandar judi itu menawari sesuatu, rumah, perabotan, bahkan pernah dia tinggal di hotel sementara untuk membuang atau menggeser barang-barang gratifikasi yang ada di rumahnya gitu. Demikian nilai aneka yang dari Hugeng gitu, karena jujur gitu. Baik. Terima kasih Mas Sony. Selanjutnya silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan ya. Untuk tokoh yang ketiga kami mengangkat Profesor B.J. Habibie. Langsung saja ke nilai-nilai yang kami pelajari dari beliau adalah dari segi akuntabilitas, bahwa dengan era kepemimpinannya yang terbilang singkat, beliau mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, mulai dari berbagai undang-undang dan 12 ketetapan MPR, yang 4 diantaranya terkait dengan tuntutan reformasi. Kemudian dari nilai nasionalisme dibuktikan dengan rasa cintanya untuk pulang ke tanah air, walaupun di Jerman sana beliau sudah tersedia fasilitas dan jaminan hidup yang lengkap, tapi beliau mau bersedia siap untuk pulang ke tanah air untuk berbakti kepada Indonesia. Kemudian dari etika publik, walaupun saat itu di era kepemimpinannya beliau memiliki peluang untuk menjadi penguasa, tapi beliau memilih untuk tidak membangun politik dinasti di Indonesia. Selanjutnya dari unsur komitmen mutu, kami nilai dari keberhasilannya membuat pesawat terbang pertama buatan Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca, dan dari nilai anti korupsinya
beliau pun ternyata dalam masa kepemimpinannya yang singkat tersebut melakukan inisiasi dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 28 dan Nomor 31 Tahun 99 yang menjadi pencetus pertama dari pembentukan KPK, Bapak. Saya lanjut ke internalisasinya ya. Bisa disampaikan secara padat ya? Iya. Sebagai ASN LIPI, mungkin kami kesimpulannya adalah dari segi akuntabilitas untuk menyelesaikan target pekerjaan tepat waktu. Kemudian dari sisi nasionalisme adalah bersedia bekerja di luar jam kerja jika diperlukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian etika publiknya berpenampilan sederhana dan profesional saat berdinas. Dari segi komitmen mutu adalah menyelesaikan tugas maksimal mungkin tanpa harus diawasi dan terus berinovasi memberikan yang terbaik. Dari segi anti korupsi dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan kesimpulannya adalah walaupun ketiga tokoh tersebut memiliki karakter dan hidup di kondisi yang berbeda, namun ketiganya memiliki nilai-nilai akuntabilitas, nilai-nilai aneka yang dapat diterapkan dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, dan nilai-nilai yang mereka yang kita dapatkan itu masih relevan untuk diterapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari saat ini. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya, terima kasih Mbak Septiana. Baik, banyak hal yang bisa kita peroleh ya. Nanti sekalian saya akan komentar di akhir aja. Nah, tadi sudah ada Pak B.J. Habibie Presiden, kemudian ini juga ada yang tokoh Presiden juga ini, Gus Dur nih. Beliau Presiden yang sangat berjasa bagi PNS ya. Gitu. Silakan, kelompok 3. Iya, baik Pak. Kalau di kelompok 3 itu kita ambil 3 tokoh yang ada Cut Nyak-Dien, terus ada sama juga sama yang kelompok sebelumnya tadi Ki Hajar Dewantara sama Gus Dur. Mungkin saya mau teman saya bakal jelasin yang Cut Nyak-Dien sama Gus Dur aja kali ya Pak. Atau yang Ki Hajar. Kalau Ki Hajar Dewantara ada hal yang berbeda dengan yang disampaikan oleh kelompok 2, silakan disampaikan. Oke, ya udah dimulai dari Cut Nyak-Dien, mungkin silakan kepada Mas Haris. Terima kasih Mbak Mana. Ya Pak, untuk ini kali ini saya ingin mencoba menjelaskan untuk tentang Cut Nyak-Dien, poin-poin yang dapat diambil dari Cut Nyak-Dien. Untuk Cut Nyak-Dien sendiri kan banyak yang bisa diambil, yang terutama nasionalisme. Bagaimana Cut Nyak-Dien selalu mengobarkan semangat kepada para pejuang, khususnya pejuang Aceh, untuk berjuang melawan Belanda, Pak. Selain itu, Cut Nyak-Dien juga tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun, Pak, dalam bertempur melawan Belanda. Dan walaupun dalam kondisi fisik tua ataupun kondisi kesehatan sudah menurun, tapi beliau selalu mengobarkan api perjuangan dan selalu semangat dalam bertempur melawan Belanda. Itu mungkin nilai nasionalisme yang dapat kita ambil. Selain itu, Cut Nyak-Dien juga merupakan tokoh yang hafiz Al-Quran, Pak, dalam arti rajin beribadah. Selain itu, Cut Nyak-Dien juga rajin memberikan ilmu kepada warga sekitar, terutama dalam masa pengasingannya di Sumedang, Pak. Itu Pak, demikian Pak nilai yang dapat diambil dari Cut Nyak-Dien dari kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih Mas Haris. Silakan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu untuk Ki Hajar Dewantara, tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Mbak Ulfi barusan, bahwa beliau sangat concern-nya itu di pendidikan, dan itu kayak mendirikan sekolah taman siswa, dan juga dia aktif dalam menulis artikel yang isinya itu isinya berkaitan dengan kebijakannya Belanda, pokoknya dikritisi gitu, sehingga Belanda merasa insecure dan terakhir dia diasingkan, seperti itu Pak. Itu sih Pak. Ya, selanjutnya mungkin ke Gus Dur. Ya, untuk Gus Dur saya akan coba menjelaskan. Jadi beberapa hal yang bisa terjadi dari kepemimpinannya Bapak Gus Dur itu salah satunya adalah ketika beliau sebelum menjabat sebagai presiden pada saat di tahun kepemimpinannya Presiden Soeharto, beliau juga aktif untuk
mengkritisi kebijakan-kebijakan presiden yang dirasa merugikan kepentingan masyarakat. Salah satunya terkait pembangunan Waduk Kedung Ombo yang dikaitkan dengan adanya penyelewengan dana sehingga biaya ganti ruginya itu tidak sesuai. Itu dari sisi anti korupsi beliau sangat menentang perilaku untuk seperti penyelewengan dana, dan bahkan ketika menjabat sebagai presiden pun beliau yang menghapuskan Departemen Sosial karena menurut beliau pada saat itu adalah Departemen Sosial merupakan sarangnya korupsi gitu. Banyak terjadi korupsi di departemen tersebut sehingga tidak diperlukan apabila memang dirasa merugikan rakyat begitu. Kemudian beliau juga ketika menjabat sebagai presiden menghapus Inpres nomor 14 tahun menganulir Inpres nomor 14 tahun 1967 yang mendiskriminasi masyarakat Tionghoa yang sebelumnya ketika Orde Baru itu dilarang untuk melakukan ritual-ritual keagamaan secara eksplisit di luar gitu, sehingga diganti dengan Inpres nomor 6 tahun 2000 yang memperbolehkan perayaan Imlek dilakukan serta untuk acara-acara kebudayaan Cina itu boleh diperkenalkan di publik gitu. Dan beliau juga yang menjadikan hari untuk tahun baru Imlek itu pada saat itu sebagai hari libur opsional, yang kemudian pada saat pemerintahan Megawati dilanjutkan sebagai hari libur nasional. Kemudian di kehidupan pada saat jadi presiden juga beliau yang menghapuskan juga salah satunya Departemen Penerangan. Salah satu pesannya adalah untuk membebaskan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bersuara, terutama untuk pers yang pada saat sebelumnya ketika Orde Baru itu sangat terbatas, sangat dibatasi, dan banyak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat itu sangat sulit gitu. Dan di situ kebijakannya memperkenankan pers itu salah satunya ya dengan tanpa ada batasan dari Departemen Penerangan lagi seperti itu. Jadi semua orang bebas mengemukakan pendapatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dan kemudian kalau tadi Bapak singgung mengenai PNS, Pak, salah satunya memang pada saat kepemimpinan beliau gaji PNS itu dikatakan meningkat, bahkan meningkat 100% dan kesejahteraan PNS itu membaik begitu. Nah, selain itu beliau juga tetap aktif di kegiatan keagamaannya dan menjadi salah satu pemimpin yang dikenal banyak orang, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, beliau juga sering diundang ke luar negeri untuk mengajar. Jadi dari sisi kepemimpinan jelas beliau memiliki kepemimpinan yang sangat baik. Dari sisi anti korupsi beliau jelas juga beliau menentang anti korupsi. Kemudian dari sisi untuk komitmen mutu, beliau sangat menginginkan bahwa negara ini menjadi negara yang utuh dan berkualitas gitu, bukan hanya negara yang diam dan tidak produktif gitu. Dilihat dari kebijakannya yang membuat kita bisa sampai dengan saat ini, mungkin salah satu jasanya ya kenapa kita bisa banyak orang menjadi YouTuber, mengungkapkan pendapatnya di media dengan bebas, ya salah satunya jasa beliau juga. Begitu sih Pak. Terima kasih, luar biasa. Makasih Mbak Juanita. Iya Pak. Ya. Udah ya Mbak Mana, ada lagi? Internalisasi ya? Oh ya, belum internalisasi. Iya, silakan. Ya, untuk internalisasi sebagai PNS akan saya sampaikan. Jadi dari ketiga tokoh yang kami sampaikan itu meskipun dengan latar belakang ataupun dengan masa yang berbeda-beda, namun kita dapat mengambil teladan dari nilai-nilai yang mereka miliki. Di antaranya itu kegigihan, semangat, dan integritas masing-masing tokoh itu dapat kita teladani dan kita terapkan sebagai di dalam fungsi kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Nah, selain itu juga semangat dari para tokoh ini juga dapat diterapkan oleh PNS pada masa sekarang itu, serta senantiasa untuk
mementingkan kepentingan publik, yang mana tokoh-tokoh ini lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi ataupun golongan, dan itu dapat kita terapkan juga pada masa sekarang. Lalu dengan tidak membeda-bedakan masyarakat, dengan menjunjung tinggi keberagaman, serta menjauhi diri dari korupsi, serta senantiasa terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi ASN dengan baik, dan fungsi dan tugas kita sebagai ASN dengan baik. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putih. Aplaus untuk kelompok 3 ya. Baik, selanjutnya penampil terakhir, kelompok 1 nih, silakan. Ada Mbak Zainab Anas, Mas Rolando, silakan. Siap, terima kasih Pak Furkon. Izin Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, kami akan mempresentasikan ada 3 tokoh. Yang pertama dari Dr. Stomo, yang kedua Bung Tomo, yang terakhir adalah Bu Sri Mulyani. Mungkin yang pertama bisa langsung Mbak Ana presentasi tentang Dr. Stomo. Silakan. Terima kasih Mas Rolando. Kami akan menyampaikan nilai-nilai yang kami dapatkan dari Dr. Stomo. Yang pertama itu nilai nasionalisme, di mana Dr. Stomo merupakan dokter yang cinta akan tanah air. Terbukti dari dia mendirikan, kita tahu beliau itu mendirikan Budi Utomo, yang mana Budi Utomo itu di hari pendirian Budi Utomo itu dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional, yaitu 20 Mei. Yang kedua, Dr. Stomo itu memiliki etika publik yang baik, yaitu santun dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Kita tahu Dr. Stomo itu berasal dari kalangan bangsawan dan ibunya itu seorang priai. Dr. Stomo tidak membeda-bedakan dalam pelayanan, apakah orang yang dilayaninya itu orang kaya, miskin, ataupun dari kaum manapun. Terus untuk komitmen mutu, kita melihat Dr. Stomo berkomitmen penuh untuk kemajuan pendidikan kaum muda yang ada di Indonesia. Untuk anti korupsinya, Dr. Stomo itu menolak tawaran Belanda dengan iming-iming gaji yang besar untuk tinggal di Belanda. Dia tetap memilih Indonesia. Itu aja untuk Dr. Stomo. Kemudian Bung Tomo kita serahkan kepada Mas Rolando. Silakan. Ya, kalau yang dari Bung Tomo atau Sutomo, ini sama-sama Sutomo, tapi yang ini Bung Tomo gitu, yang di Surabaya. Alasan pemilihannya adalah karena beliau adalah tokoh nasional, pejuang kemerdekaan yang terkenal, dengan pidato Bung Tomo yang memimpin barisan pemberontak rakyat Indonesia di Surabaya. Dan prestasi-prestasinya dia yang menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi kantor berita Domei dan pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Nah, nilai internalisasi yang kami akan terapkan itu kemudian ketika kita menjadi ASN adalah yang pertama perlu mengedepankan komunikasi publik seperti Bung Tomo yang dia bisa menyentuh kebatinan setiap masyarakat Indonesia pada saat itu di etika publiknya. Dan yang kedua adalah di sisi nasionalismenya dengan cara perlu mengasah kemampuan serta mengimplementasikan kemampuan tersebut kepada pekerjaan seperti Bung Tomo yang dia punya skill di jurnalistik itu dia manfaatkan untuk kepentingan nasional. Dan yang terakhir adalah komitmen mutu di mana perlu terus belajar, memperkaya diri dengan pengetahuan serta berbagi ilmu kepada sesama. Itu dari Bung Tomo. Selanjutnya adalah Bu Sri Mulyani. Silakan Mbak Narisa. Silakan. Untuk tokoh yang dipilih pada masa kini, kami memilih Ibu Sri Mulyani dengan alasan bahwa beliau adalah salah satu menteri Indonesia yang berprestasi dan juga termasuk wanita yang berpengaruh di dunia. Langsung saja untuk nilai internalisasinya. Yang pertama untuk poin akuntabilitas, yaitu berani menegakkan kebenaran untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ini terlihat pada kebijakan pertama Ibu Sri Mulyani, yaitu memecat petugas korupsi di lingkungan Departemen Keuangan, sehingga berhasil meminimalisir korupsi dan memperkasai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia. Nilai ini juga masuk dalam aneka, yaitu anti korupsi. Selanjutnya untuk nilai nasionalisme, yaitu membangun bangsa melalui kemampuan yang dimiliki pada Ibu Sri Mulyani, yaitu bidang keuangan, terlihat pada dedikasi Ibu Sri Mulyani yang tetap memilih kembali ke Indonesia meskipun beliau ditawari untuk menduduki posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kemudian dilanjutkan untuk
poin etika publiknya, yaitu selalu berusaha keras, jujur, serta tegas. Karena menurut Ibu Sri Mulyani bahwa tanggung jawab ini harus dipenuhi, terbukti dengan pada tahun 2008 meskipun Ibu Sri Mulyani mengalami proses kritis, tapi beliau tetap menghadiri rapat. Kemudian untuk komitmen mutunya yaitu berintegritas tinggi. Terbukti dari nilai dari Ibu Sri Mulyani yaitu menjadi salah satu Direktur Pelaksana Bank Dunia dan menjadi wanita serta orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Berikut dan nilai-nilai dari internalisasi ASN dalam poin aneka. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan kelompok 3? Cukup ya, udah tadi ya, internalisasi. Iya. Internalisasi udah tadi. Ya, aplaus untuk kelompok 3 ya. Baik, luar biasa. Saya yakin, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Yatvi ya, bahwa teman-teman dengan mengerjakan penugasan-penugasan di asinkronus ini, sebenarnya teman-teman juga mengambil banyak pembelajaran. Ya, jadi mengapa buku-buku biografi tokoh-tokoh terkenal, orang-orang hebat itu dicetak berulang-ulang, kemudian digemari banyak orang, adalah ketika kita membaca biografi seseorang, sebenarnya kita menemukan tidak hanya prestasi-prestasi, tetapi bagaimana seseorang yang dari dari sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, dan pasti akan banyak hal yang bisa kita petik ya. Terima kasih tadi banyak hal ya, mulai dari Pak B.J. Habibie, kemudian tadi tentang Gus Dur. Oh ya, terkait dengan Gus Dur pernah ada satu anekdot yang dia katakan begini. Mungkin teman-teman pernah dengar berkali-kali ya. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia ini. Yang pertama adalah polisi tidur, yang kedua adalah patong polisi, dan yang ketiga adalah Pak Hugeng. Nah, gitu. Kebetulan tadi juga ada yang membahas tentang Pak Hugeng ya. Jadi memang beliau sangat-sangat terkenal. Pak Hugeng ini memang satu tokoh ya. Jadi, tadi bahkan disampaikan tidak lagi berjualan bunga untuk menghindari tadi ya gratifikasi dan sebagainya. Kemudian tadi yang diulas Mbak Juanita tentang Gus Dur juga banyak informasi baru tentang kita ya. Bahwa yang kita kenalkan Gus Dur itu kan ketua PKB, kemudian ketua PBNU dan sebagainya. Padahal sebenarnya jasa beliau untuk pluralisme, kemudian menghargai keberagaman di Indonesia itu luar biasa. Makanya beliau itu benar-benar merawat keberagaman di Indonesia, dan sahabat-sahabat beliau kan sebenarnya juga selain tokoh-tokoh ulama, juga tokoh-tokoh pemuka agama itu dari berbagai etnis itu juga dekat dengan Gus Dur gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari ya. B.J. Habibie juga, apalagi kalau kita nonton filmnya itu pasti menitikkan air mata ya, pas beliau lagi sakit terbaring di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya, kemudian ada secari kertas itu kan yang dia bersumpah untuk kembali ke Indonesia. Saya membayangkan teman-teman ini kan baru masuk di LIPI ya, 20-30 tahun yang akan datang. Anda ini bukan lagi seorang PNS yang biasa-biasa saja. Barangkali di hadapan saya ini sekitar 30-40 tahun yang akan datang Anda adalah seorang pejabat, atau mungkin ada yang menjadi menteri, atau ada peran besar yang nanti akan Anda duduki gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan insight yang kita peroleh di hari ini bisa menjadi pemantik teman-teman nanti untuk menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas paparan tokoh virtual, sangat menginspirasi kita semuanya. Nah, terakhir nih, mudah-mudahan bisa disampaikan 5 menit ya. Terkait dengan etika publik ya, saya kira teman-teman kan sudah membaca modulnya ya. Ini modul etika publik ini kan cukup unik karena dia nggak sampai 100 halaman ya. Ya, nah sementara modul yang lainnya kan beratus-ratus halaman ya. Nah, kira-kira apa itu? Kalau kita berbicara tentang etika publik itu apa kira-kira yang penting? Saya kira teman-teman nanti bisa baca-baca lagi ya, perbedaan antara norma, etika, moralitas, kode etik, terus kemudian ada nilai dan sebagainya.
Nah, itu kita tinggalkan sementara dulu ya. Kira-kira apa ini? Kenapa kok kita belajar tentang etika publik begitu ya? Bukankah akuntabilitas, kemudian komitmen itu udah cukup gitu ya? Kenapa kita perlu belajar etika publik? Kira-kira apa? Ada, saya mau mendengar satu suara mungkin. Boleh. Izin, Pak. Oh ya, siapa? Mbak Ulfi, silakan. Karena kan salah satu fungsi sebagai ASN adalah menjadi pelayan publik. Makanya kami harus belajar etika publik supaya kami bisa tahu bagaimana caranya untuk menghadapi berbagai macam orang. Etika publik pun dibutuhkan bukan hanya untuk menghadapi publik, tapi juga bisa dalam menghadapi organisasi tempat kita bernaung juga. Terima kasih. Mbak Juanita gimana? Silakan. Kurang lebihnya sebetulnya sama sih Pak, karena fungsi kita sebagai pelayan publik, sehingga kita juga harus mengetahui apa-apa saja yang ya dari sikap perilaku, dari apa yang bisa kita sampaikan, yang mungkin kita juga harus mempelajari orang-orang yang kita ajak bicara itu siapa, sehingga tidak hanya serta-merta kita mempersiapkan diri kita, tapi kita juga bisa mempelajari dan melihat orang-orang yang akan menjadi lawan bicara kita ketika kita berada di muka publik, baik di masyarakat ataupun stakeholders yang lain. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kalau boleh saya pertajam ya, Jadi memang betul tadi yang disampaikan Mbak Ulfi, kemudian Mbak Juanita, berbicara tentang etika publik, ada konteks yang sangat erat dengan peran kita ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Nah, kalau kita lihat definisi di modul itu, berbicara tentang etika publik itu kan refleksi ya tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, untuk mengarahkan kebijakan publik ya dalam rangka tanggung jawab pelayanan publik. Jadi ada tiga hal ya. Satu, refleksi baik buruk. Nah, berangkat dari refleksi baik buruk itulah kemudian nanti menjadi landasan untuk membuat kebijakan publik. Nah, dari situlah kemudian nanti untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan publik. Saya akan kasih contoh secara sederhana begini. Kalau kita naik KRL, ya kan ada tuh tempat duduk khusus kan, ya kan, tempat duduk khusus untuk yang penyandang disabilitas, kemudian lansia, terus kemudian untuk ibu hamil dan sebagainya. Nah, kebijakan itu berangkat dari mana? Ya kan? Kenapa kok ada kebijakan seperti itu? Kenapa penumpang nggak diberikan tempat yang sama? Kenapa ada tempat khusus seperti itu? Atau kalau misalnya kita lihat ya, misalnya di LIPI tuh pada saat masuk ke pintu kan biasanya selain tangga yang berundak itu ada juga yang bisa dilewati kursi roda. Nah, kenapa ada kebijakan seperti itu? Dari mana kebijakan itu diambil ya? Asalnya adalah dari sisi etika publik ya. Misalnya kan kasihan kalau misalkan ada lansia, mereka harus berdesak-desakan dengan penumpang usia muda ya. Kan kasihan kalau misalkan ada penyandang disabilitas sementara dia naik kursi roda tetapi tidak ada fasilitas untuk naik lantai begitu. Nah, pertimbangan itulah dari sisi etika itulah kemudian itu akan menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan publik. Nah, makanya kemudian etika publik ini menjadi sangat penting ya. Etika publik ini menjadi sangat penting. Kenapa bukan etika profesi? Kenapa bukan etika institusi? Kenapa bukan etika pemerintahan? Tetapi kenapa yang menjadi landasan adalah etika publik? Karena kalau kita berbicara tentang etika institusi, maka itu hanya berlaku di satu institusi saja. Kalau kita berbicara tentang etika profesi, maka itu hanya berlaku di satu profesi saja. Makanya kemudian koridor kita berbicara tentang etika publik adalah publik secara luas. Karena apa? Karena kita sebagai ASN. Nah, dari konteks etika publik itulah dengan kita merefleksikan, memahami baik, buruk, standar, norma, kemudian menilai bahwa itu perlu dilakukan, ini tidak dilakukan, dan sebagainya, itulah yang menjadi landasan untuk kita kemudian menyusun kebijakan publik. Nah, teman-teman pun nanti juga ke depan ketika nanti Anda akan menjadi penentu kebijakan,
harapannya adalah dengan bekal etika publik itu, Anda akan membuat kebijakan-kebijakan yang ramah etika. Anda akan membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi etika, ya, tidak hanya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan visi misi organisasi, tetapi juga mempertimbangkan etika publik. Katakan misalkan ketika membuat sistem antrian atau apa dan sebagainya, ya. Ketika nanti misalnya antriannya terlalu lama, apakah perlu disediakan tempat duduk atau tidak, dan sebagainya. Nah, itu barangkali satu kebijakan-kebijakan yang sifatnya sederhana. Nah, setelah menjadi landasan untuk membuat kebijakan publik, maka itulah yang nanti akan diaktualisasikan untuk tanggung jawab pelayanan publik. Jadi memang ujungnya adalah sebagai pelayanan publik, sehingga itulah terkait dengan fungsi kita, ya, sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Baik, saya mohon izin share sekilas ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Yetvi, ini juga sintesis dari modul, ya, sintesis dari modul. Ini adalah tujuannya. Saya kira kalau tujuannya teman-teman udah membaca. Nah, kemudian ini yang akan saya sampaikan. Jadi berbicara tentang etika publik itu seakan-akan kita mengilustrasikan seperti rumah, ya. Landasannya adalah teman-teman memahami tentang 12 kode etik ASN, ya. 12 kode etik ASN ini ada di dalam pasal 5 Undang-Undang tentang ASN, lalu kemudian 15 nilai dasar ASN. Yang berikutnya adalah 6 sumber kode etik ASN. Ya, ini PP 1159, PP 21, PP 30 dan seterusnya, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Misalnya, dasar ini, ya, saya ambil salah satu contohnya misalkan terkait dengan kode etik, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan integritas tinggi. Nah, ini menjadi landasan teman-teman untuk kemudian melaksanakan fungsinya, yaitu pelayanan publik misalnya. Nah, terkait dengan 3 fokus utama pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, kemudian etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu juga modalitas etika, yaitu menjembatani norma moral dan tindakan faktual. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, normanya adalah penyandang disabilitas itu perlu kita prioritaskan dibandingkan dengan yang orang normal. Makanya kemudian itu menjadi sarana untuk mewujudkan kebijakan publik dalam tindakan faktual. Lalu berikutnya ada 3 dimensi, ya, dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas, kemudian dimensi tindakan integritas. Nah, pelayanan dan dimensi itu akan terwujud ketika ASN itu memiliki 3 kompetensi pelayanan publik, baik dari sisi kompetensi teknik, leadership, maupun kompetensi etika. Nah, dari ketiga ini, maka sebenarnya yang ingin diwujudkan adalah untuk terjadinya perubahan mindset, ya. Jadi kita tidak lagi sebagai penguasa, tetapi kita adalah public servant, ya. Kita adalah pelayan. Kemudian bukan lagi kita memiliki kewenangan, tetapi peran apa yang bisa kita berikan. Lalu kemudian mindset kita adalah bahwa misalnya nanti teman-teman menjadi pejabat struktural, menjadi menteri, kepala satker, ya, atau bahkan nanti ada menjadi sestama, mungkin kepala LIPI dan sebagainya, maka itu sebenarnya adalah bukan jabatan, tetapi adalah amanah. Nah, dengan perubahan mindset inilah, maka harapannya kita bisa mengaktualisasikan sikap dan perilaku ini sesuai dengan kode etik ASN. Jadi ini yang ringkasan dari modul yang kita baca, sehingga harapannya teman-teman, ya, berdasarkan tadi pondasi 12 kode etik, kemudian 15 nilai dasar, dan 6 sumber kode etik itu nanti menjadi landasan ketika teman-teman bertindak dan berperilaku sebagai ASN. Baik, saya kira cukup demikian dari saya, dan terakhir saya ingin mengutip, ya. Jadi terkait dengan etika, ada yang mengatakan bahwa etika itu adalah garis pembatas antara apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang harus kita lakukan. Berbeda, ya. Etika itu adalah garis pembatas antara apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa melakukannya dengan sangat kejam misalnya, tetapi ini tidak boleh saya lakukan karena saya adalah seorang ASN misalnya.
saya bisa mengambil banyak karena saya punya kewenangan misalnya. Tapi karena kita sebagai ASN, maka kita tidak boleh melakukan itu. Nah, itulah etika. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Purkon dan sebelumnya Bu Yetvi. Ya, rekan-rekan. Ya, salam laksar dulu ya. Salam laksar. Disiplin. Oke, ya biar tetap semangat ya di ujung-ujung waktu. Karena kalau kemunculan saya pasti menyampaikan tugas gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya, oke. Ya, rekan-rekan, singkat saja, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Untuk tugas asinkronus ya, tugas rekan-rekan ada 2, ya, tugas mandiri dan tugas kelompok. Ya, untuk tugas mandiri atau tugas ketiga hari ini Selasa 27 April, yaitu tugas learning journal ya. Seperti biasa, outputnya adalah vlog ya, seperti kemarin dengan durasi 5 menit dengan waktu pengumpulan paling lambat itu pukul 23.59 hari ini ya. Jadi menjelang masuk ke hari Rabu gitu ya. Nah, penjelasannya berikut ya rekan-rekan terkait lesson learned learning journal dalam bentuk vlog ya sebagai outputnya seperti kemarin. Untuk kriteria dari segi konten ya, mohon juga kaitkan dengan materi yang dibahas dalam proses pembelajaran hari ini, berikan juga pandangan atau perspektif yang menguatkan substansi dan juga bisa dikembangkan dengan menambahkan hal baru ya, referensi gitu ya, inovasi dan kreativitas ya. Vlog rekan-rekan kemarin sudah keren banget sebenarnya. Jadi bisa dipoles lagi kalau misalnya mau lebih keren begitu ya. Durasi jangan lupa 5 menit gitu ya. Kalau yang kemarin sempat 5 menit lebih dikit, kalau bisa 5 menit pas atau 5 menit kurang gitu ya. Ya, format filenya sama MP4 ya. Dan aspek penilaian saya ulangi lagi, originalitas ya, sistematis dan mudah dipahami, penguatan dan pengembangan yang dilakukan itu relevan dengan topik ya. Dan juga ada menarik ya, karena vlog ya eye catching begitu ya, ada kreativitas dan inovasinya begitu. Nah, untuk pengumpulan tugas seperti channel YouTube kita, linknya juga dikirimkan ke fasilitator, ke Bu Yetvi dalam hal ini by WhatsApp misalnya ya, dan jangan lupa juga untuk mensubmit ya tugas itu di LMS Latsar CPNS LIPI begitu ya. Nah, ini untuk tugas mandiri ya. Nah, selanjutnya tugas yang kedua, tugas kelompok ini ya, bukan tugas kelompok ya. Studi kasus virtual, tema implementasi nilai-nilai dasar PNS ya, yaitu aneka ya, dengan outputnya adalah makalah ya. Jadi tugas kelompok ini membuat makalah minimal 5 halaman ya, dan paling lambat pengumpulan tugas makalah ini di hari Kamis rekan-rekan tanggal 29 April pukul 23.59. Sekali lagi paling lambat Kamis 29 April pukul 23.59 untuk tugas kelompok ini gitu ya. Jadi masih agak panjang waktunya. Nah, berikut penjelasan detail ya terkait tugas kelompok studi kasus virtual makalah ya. Untuk konten kriterianya kasus yang diangkat terkait dengan nilai-nilai dasar PNS ya, implementasikan agenda 2 atau aneka. Selanjutnya mensitasi teori atau konsep yang sesuai ya, modul ya, tambahan ya, buku referensi dan lainnya yang memang sesuai, dan gunakan pisau analisis begitu ya, minimal sesuai dengan modul agenda 1 ya, dan munculkan solusi dan strategi penyelesaiannya. Format file dalam bentuk PDF ya, minimal 5 halaman dengan spasi 1 dengan fontnya Arial ya, size font size-nya 12, dan mohon juga memperhatikan sistematika makalah ya, pendahuluan, tinjauan teoretis ya, analisis dan solusi, dan kesimpulan. Nah, untuk aspek penilaian rekan-rekan ya, hampir sama di setiap tugas kita menjunjung tinggi originalitas ya, dan juga mohon disesuaikan dengan sistematika penulisan makalah ya, tinjauan teoritis yang relevan, dan juga ketajaman analisis dan pembahasan solusi. Nah, untuk pengumpulan tugas kelompok juga sama ya, LMS di Latsar CPNS LIPI ya, Kolabjar ya, dan juga e-learningnya Puspendiklat, dan mohon juga bisa dikirimkan by WhatsApp atau email ke fasilitator yaitu Ibu Yetvi begitu ya. Baik. Ya. Semoga jelas ya rekan-rekan ya. Nah,
Jangan lupa untuk waktu paling lambatnya ya, pengumpulan tugas makalah itu masih cukup panjang ya. Jadi hari Kamis tanggal 29 April pukul 23.59. Jauh ini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas untuk penjelasan tentang tugas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Yatvi. Silakan Bu Yatvi. Oke, terima kasih Pak Furqan, Pak Yunus atas materi dan paparannya. Ya teman-teman, tugas yang terakhir ini adalah teman-teman latihan ya untuk menganalisis isu kemudian mencari solusi. Jadi latihan untuk pra-aktualisasi lah intinya seperti itu ya, menggunakan visual analisis. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf ini keterbatasan waktu ya, sebetulnya masih banyak sepertinya ya yang ingin didiskusikan ya, kayaknya pengen banget kita masih diskusi, tapi karena memang hanya 2 JP apa daya ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, bisa memberikan insight, syukur-syukur memberikan inspirasi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada kurangnya ya, kami adalah insan biasa, mohon dimaafkan ya teman-teman. Demikian akhir kata, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan untuk laporan. Duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 kelompok 1 berjumlah 10 orang telah selesai mengikuti pembelajaran. Bubarkan. Bubarkan. Sebelum membubarkan kelas ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam latsar. Disiplin. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Tetap semangat sehat selalu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami Sehat izin selalu ya. ya, kita mau komen terus. Terima kasih.